Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini pada mata kuliah Komunikasi Bisnis. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai memahami komunikasi. Nah, tentu di sini komunikasi dalam sudut pandang manusia, ya. Nantinya kita akan juga menghubungkan dengan konteks bisnis sehingga kita bisa memahami komunikasi bisnis secara utuh. Nah, sebelum saya masuk ke materi, ada beberapa yang perlu saya sampaikan, bahwa pada mata kuliah ini, pembelajaran komunikasi, kita akan mempelajari konsep-konsep dasar komunikasi. Kenapa kita perlu mempelajari konsep-konsep dasar komunikasi terlebih dahulu? Nah, bahwa berkomunikasi itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Tampak pada beberapa orang-orang telah mengambil pembelajaran komunikasi melalui beberapa pelatihan, ya, untuk mendapatkan bagaimana meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan sebagainya. Nah, ada beberapa pendapat juga yang mengatakan bahwa komunikasi sering dipandang sebagai kemampuan bawaan, bukan kemampuan yang kita peroleh melalui kegiatan belajar. Nah, ini seperti berbanding terbalik dengan realitas saat ini, ya. Bagaimana orang-orang berlomba-lomba meningkatkan kemampuan berkomunikasinya. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa komunikasi itu sebenarnya merupakan hasil belajar dari yang telah kita lakukan sejak kita kecil dan juga sampai saat ini, ya. Contohnya apa? Mari kita lihat, ketika kita lahir di dunia ini, pada saat kita bayi maupun ketika kita sedang berada pada umur anak usia dini, kita akan cenderung meniru komunikasi dari orang-orang terdekat kita, dalam hal ini orang tua. Nah, sehingga inti yang ingin saya sampaikan bahwa kita berkomunikasi karena kita memang mempelajari komunikasi. Nah, pada mata kuliah ini kita akan bersama-sama mempelajari komunikasi, dan kita lanjutkan kepada slide berikutnya. Kita masuk kepada tujuan pembelajaran, bahwa mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang, yang pertama, pengertian komunikasi. Yang kedua, mampu memahami tentang model-model proses komunikasi. Yang ketiga, mampu memahami tentang fungsi dan tujuan komunikasi. Yang keempat, mampu memahami tentang pengertian komunikasi bisnis. Yang kelima, mampu memahami tentang ruang lingkup komunikasi bisnis. Dan yang keenam, mampu memahami tentang variabel dan prinsip komunikasi bisnis. Nah, kita masuk kepada tujuan pembelajaran yang ke-1 atau yang pertama, ya. Kita akan memahami pengertian komunikasi. Nah, di sini ada sebuah gambar, ya. Ada dua gambar. Gambar yang pertama di sebelah kiri layar itu menggambarkan seseorang, dalam hal ini perempuan, sedang melakukan kegiatan komunikasi melalui alat telekomunikasi, yakni telepon, ya. Sedang berbicara ataupun sedang menjawab panggilan dari telepon di dalam melaksanakan kegiatan komunikasi. Nah, di sebelah kanan pada layar ada gambar yang menunjukkan anak kecil sedang mendengarkan alat komunikasi radio. Nah, kedua gambar ini menggambarkan adanya bentuk komunikasi yang telah dilakukan. Yang pertama, yakni berbicara. Yang kedua, mendengarkan. Yang ketiga, di luar gambar ini, bentuk komunikasi adalah membaca. Dan yang keempat adalah menulis. Jadi ada 4 bentuk dasar bentuk komunikasi yang sering kita praktekkan di kehidupan sehari-hari, ya. Berbicara, mendengarkan, membaca,
dan juga menulis. Nah, yang menarik adalah sebuah pertanyaan, bagaimana jadinya kehidupan manusia bila manusia tidak berkomunikasi? Tentu ini akan berdampak buruk ya. Karena apa? Karena seseorang tidak akan bisa menyatakan keinginannya jika mengalami hambatan komunikasi. Dan yang kedua, tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena tidak bisa mengungkapkan keinginannya, sehingga tidak akan mendapatkan atau terpenuhinya kebutuhannya. Dan tidak pula mengetahui apa-apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, dikarenakan tidak bisa membaca informasi yang masuk, hingga akhirnya tidak mengetahui apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, oleh karena itu, salah satu ciri manusia dapat dikatakan adalah adanya dan mampu melakukan kegiatan berkomunikasi. Berkomunikasi adalah salah satu ciri dari manusia sebagai makhluk hidup. Nah, disinilah pentingnya kita memahami komunikasi yang dilakukan komunikasi oleh manusia dalam hal ini sebagai makhluk hidup. Oke. Nah, selanjutnya pengertian komunikasi. Ada beberapa pengertian yang telah disampaikan oleh ahli komunikasi maupun pakar dari bidang komunikasi. Nah, bagaimana menyikapi pengertian dari banyaknya ya ahli maupun pakar di bidang komunikasi? Maka saya bisa katakan tidak ada pengertian yang benar maupun tidak ada pengertian yang salah ya. Hal ini seperti kehadiran sebuah teori di dalam merumuskan sesuatu ya. Maka perlu melihat kebermanfaatan ya, definisi yang disampaikan terhadap kebutuhan yang diinginkan. Jadi kita pun bisa memberikan ataupun merumuskan komunikasi dari banyaknya beberapa pendapat yang sudah disampaikan. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Yang pertama, di sini ada komunikasi atau communication ya, jika di bahasa Inggris kan, berasal dari bahasa Latin yakni communis, yang berarti sama, communico, communicatio, dan atau communicare, yang berarti membuat sama. Nah, kemudian ada pendapat dari Wiryawan dan Nur Hadi dalam Wardani secara harfiah mengatakan komunikasi berarti hubungan, yaitu tersirat adanya interaksi minimal oleh dua belah pihak. Beberapa ahli komunikasi yang lain memberi pengertian komunikasi dalam arti sempit, yakni komunikasi adalah penyampaian pesan melalui media elektronik. Terdapat juga pengertian dalam arti luas, komunikasi adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih. Nah, selanjutnya pengertian komunikasi. Yang kedua, bahwa di sini dikatakan Fiske 2004 melihat setidaknya ada dua aliran utama ya. Ahli komunikasi dalam merumuskan pengertian komunikasi. Yang pertama, ahli komunikasi yang merumuskan komunikasi sebagai penyampaian atau transmisi pesan yang kemudian disebut sebagai mazhab proses ya. Kedua, ahli komunikasi yang melihat komunikasi sebagai pembuatan dan pertukaran makna yang disebut sebagai mazhab semiotika. Nah, di sini seorang guru besar ilmu komunikasi bernama Deddy Mulyana menyebutkan adanya 3 kerangka pemahaman atas komunikasi, yaitu komunikasi sebagai tindakan satu arah, sebagai interaksi, dan juga sebagai transaksi. Nah, untuk tindakan satu arah, di situ mengandung unsur adanya penyampaian pesan, ya, baik pesan secara verbal maupun pesan secara nonverbal. Apa itu verbal dan nonverbal? Verbal itu komunikasi atau pesan yang disampaikan melalui bahasa lisan maupun tulisan, ya. Sedangkan pesan nonverbal adalah pesan yang disampaikan di lain dari bahasa lisan maupun tulisan, yakni melalui bahasa tubuh, ya, kemudian dari tingkah laku dan sebagainya. Nah, kemudian
Komunikasi sebagai interaksi adalah adanya aksi reaksi, ya. Ini sering dijadikan sebagai landasan di dalam membuat model komunikasi nantinya. Bagaimana komunikasi itu muncul akibat adanya aksi, ya, akibat adanya stimulus, dan kemudian akan menimbulkan respon maupun reaksi yang dihasilkan. Nah, yang ketiga adalah transaksi. Di sini adanya proses personal, ya. Bagaimana seseorang itu mengidentifikasi, memahami apa yang dilihat di depannya, apa yang dibacanya, apa yang didengarkannya, kemudian menafsirkan sesuai dengan pemahamannya dan juga sesuai dengan kemampuannya di dalam memahami. Nah, kita sudah mengetahui dan memahami pengertian-pengertian dari komunikasi. Itu adalah gerbang utama di dalam mengetahui dan juga mempelajari konsep-konsep dasar komunikasi. Dan selanjutnya kita juga perlu memahami model-model komunikasi. Nah, di sini penggunaan kata model, ya, adalah untuk menggambarkan terciptanya sesuatu dengan proses terbentuknya sesuatu itu didahului oleh kerangka-kerangka khusus, ya. Jadi kerangka-kerangka ini akan mengantarkan terhadap proses terbentuknya sesuatu, ya. Seperti contoh ketika misalkan seorang insinyur, ya, membangun sebuah gedung, maka insinyur tersebut akan membutuhkan desain, akan membutuhkan sketsa, akan membutuhkan replika, supaya ketika membangun gedung sesuai dengan tepat sasaran dan juga sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, di sini menurut Sereno dan Mortensen mengatakan model komunikasi adalah deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Nah, deskripsi ideal ini adalah penggambaran yang dirasa paling mudah, ya, sebelum memaparkan terjadinya komunikasi dalam hal ini. Nah, kita lihat ada beberapa model. Yang pertama adalah model SR. SR itu apa? S stimulus, R itu respons, ya. Stimulus ini adalah pancingan-pancingan, ya, rangsangan-rangsangan yang akan menghantarkan kepada respon, reaksi setelah mendapatkan rangsangan atau setelah melihat objek yang menimbulkan pancingan untuk mengemukakan apa yang dirasakan. Nah, sebagai contoh ketika kita berhadapan dengan seseorang yang kita kagumi, ya, secara tidak langsung apabila seseorang itu tersenyum kepada kita, maka seringkali kita akan meresponnya, ya, kita akan bereaksi dengan ikut tersenyum juga. Nah, inilah proses bagaimana kita merespon rangsangan yang diarahkan kepada kita atau bereaksi terhadap pancingan yang diarahkan kepada kita. Yang kedua adalah model Aristoteles, ya. Aristoteles ini adalah seorang filosof Yunani yang mana menciptakan, ya, mempionirkan konsep daripada berbicara secara retorika atau berbicara secara berpidato di depan khalayak umum, ya. Di sini digambarkan bahwa pembicara di dalam berkomunikasi memberikan pesan, ya. Kemudian pesan tersebut didengar oleh pendengar, yang mana pendengar itu masih memiliki beberapa pengaturan, ya, baik situasi pada saat mendengar maupun kondisi pada saat itu di dalam menerima pesan yang disampaikan. Nah, model pertama bisa dikatakan model yang paling sederhana, stimulus ke respon. Yang kedua adalah model yang paling klasik yang sudah disampaikan oleh ahli di bidang komunikasi. Selanjutnya model yang ketiga adalah model yang dikemukakan Harold Laswell, ya. Mengatakan di dalam modelnya ada gambaran model yakni who says what in which channel to whom with what effect, ya.
Who di sini adalah siapa yang memberikan informasi atau komunikatornya siapa. Say what adalah pesan yang disampaikan itu apa. In which channel, media yang digunakan itu apa. To whom, komunikan pendengar yang seperti apa yang mendengar komunikasi tersebut. Dan with what effect adalah dampak apa yang dirasakan setelah menerima pesan yang disampaikan. Nah, kemudian yang model yang keempat yang dikemukakan oleh Shannon dan Weaver tahun 1949. Nah, ini adalah model yang oleh kebanyakan ahli komunikasi dikatakan paling kuat, ya. Karena apa? Karena Shannon sendiri ini adalah seseorang yang bekerja di profesi atau di agensi bel telepon, ya, yang memiliki tugas memberikan komunikasi, memberikan pesan dengan cermat melalui alat telekomunikasi telepon. Nah, bagaimana Shannon di sini ya memberikan model atau gambaran yang pertama berawal dari sumber informasi, kemudian dilanjutkan ke transmitter. Dari transmitter ini ya dialirkan melalui sinyal-sinyal tertentu, melalui simbol-simbol tertentu yang di dalamnya mengandung pesan yang nantinya akan sampai pada ujung proses, yakni diterima oleh destinasi atau komunikan. Nah, di dalam proses ini di tengah-tengah ada beberapa sumber gangguan ya. Semisal kondisi dari komunikan seperti apa, apakah siap menerima pesan, maupun kondisi gangguan teknis seperti frekuensi dan sebagainya. Nah, model selanjutnya dari Berlo 1960. Nah, di sini tampak lebih visual ya. Bagaimana untuk channel itu sudah ada penggambaran ya. Channel adalah saluran yang digunakan di dalam menjembatani sumber informasi sampai kepada penerima informasi. Ada beberapa indera seperti yang kita punya, penglihatan, pendengaran, sentuhan, pengecapan, dan juga penciuman. Nah, model Berlo ini pada prakteknya seringkali juga digunakan ya, karena lebih visual di dalam menjelaskan model-model komunikasi. Nah, kita sudah memahami model-model komunikasi dan kita dapat mengetahui gambaran-gambaran sebelum komunikasi itu terjadi, maka ada beberapa hal yang perlu dilewati. Nah, kali ini kita masuk ke proses komunikasi ya. Setelah kita ketahui model-modelnya seperti apa, nah tentu yang perlu kita harus garis bawahi ya, bahwa komunikasi itu tidak terjadi dalam ruang hampa ya, tidak terjadi pada ruang hampa yang kosong. Kita bisa menggunakan salah satu model ya, banyak ditemukan di beberapa referensi. Di sini model Shannon dipakai untuk menjelaskan terjadinya proses komunikasi. Nah, sebelumnya model Shannon ini tidak ada lingkaran. Kita bisa memberikan lingkaran untuk mengcover daripada model komunikasi ini. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa komunikasi ini lahir di dalam prosesnya tanpa ruang hampa ya. Ada konteksnya, ada hubungannya yang menjelaskan proses komunikasi di dalamnya. Nah, di sini ada konteks komunikasi yang mengartikan bahwa faktor-faktor di luar komunikasi itulah yang menjadi hubungan terciptanya proses komunikasi ini. Ya. Sebagai contoh, utamanya kita yang sedang mempelajari komunikasi bisnis ya, maka bisa dikatakan di dalam lingkaran ini kita akan mengenal, memahami konteks organisasi dan ilmu bisnis dipandang ditinjau dari komunikasi ya. Di dalamnya ada komunikasi, organisasi, komunikasi budaya dan sebagainya. Nah,
Ditambahkan juga Mulyana menjelaskan konteks komunikasi adalah semua faktor yang berada di luar orang yang berkomunikasi. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi fisik, ya, seperti cuaca, suhu udara dan sebagainya. Psikologis seperti prasangka, ya, sikap seseorang. Sosial, ya, norma-norma kelompok dan juga nilai-nilai sosial dan waktu ataupun momen saat komunikasi sedang berlangsung. Nah, inilah gambaran proses komunikasi yang tidak terjadi pada ruang hampa. Ada konteks komunikasi, ada faktor-faktor yang di luar komunikasi itu sehingga membantu terbentuknya proses komunikasi lebih terarah. Kemudian selanjutnya kita sudah paham, ya, pengertian komunikasi, kemudian model-modelnya, disertai proses komunikasi, bagaimana terbentuknya. Selanjutnya kita perlu mengetahui dan memahami fungsi dan tujuan komunikasi. Nah, adanya fungsi dan tujuan komunikasi ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengapa kita perlu berkomunikasi. Di awal tadi saya sampaikan bagaimana kita berkomunikasi. Pertanyaan ini sudah sangat sering dijawab, ya, dengan adanya beberapa pelatihan, ya, untuk memperbaiki kemampuan berkomunikasi. Nah, yang jarang diperhatikan oleh orang-orang adalah mengapa kita perlu berkomunikasi. Nah, sehingga di sini dijawab dengan fungsi dan tujuan komunikasi. Nah, sebelum kita masuk ke fungsi, kita juga perlu tahu, ya, bahwa mengapa kita butuh berkomunikasi, ya. Yang pertama, untuk mempertahankan hidup, survival. Sebagai contoh, mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi meninggalkan kota kelahirannya, maka akan tinggal di kota tempat dia akan menuntut ilmu, ya. Ketika dia lapar, ya, mahasiswa tersebut haus, maka akan bertindak untuk mengatasi kehausannya. Dalam arti akan membeli minuman, ya, akan membuat minuman, dan juga ketika lapar akan mencari makanan dan sebagainya. Nah, itulah bagaimana komunikasi bisa membantu untuk mempertahankan hidup, ya. Kemudian kerjasama, bahwa kita sebagai makhluk sosial dimanapun kita akan pasti membutuhkan yang namanya bantuan, ya, baik bantuan yang secara langsung maupun yang secara tidak langsung. Nah, melalui jembatan komunikasi akan menghubungkan kita dengan orang lain untuk bekerja sama, untuk menyelesaikan masalah dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, personal. Dengan komunikasi kita merasa butuh untuk mengenali diri kita lebih dalam, ya. Kita bisa memahami sesuatu itu ketika kita mampu berkomunikasi, ketika kita bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Kemudian yang keempat, sosial. Dengan komunikasi, ya, kita bisa menggunakannya ketika kita dibutuhkan di dalam menjawab persoalan-persoalan masyarakat, ya. Karena ini kaitannya dengan kehidupan sosial. Dengan apa? Dengan memberikan gagasan, ya, dengan memberikan pendapat dan sebagainya, terutama di tatanan kehidupan sosial. Yang kelima, praktis. Nah, praktis ini apa? Bahwa salah satu contoh dari kepraktisan kegiatan itu adalah kegiatan di bisnis, ya. Bagaimana kita bertransaksi, bagaimana kita bernegosiasi, yaitu adalah kehadiran komunikasi untuk membantu, ya, bagi orang-orang yang membutuhkan melancarkan kegiatan praktisnya, dalam hal ini kegiatan bisnis. Yang keenam, ekonomis. Selain itu kita bisa menggunakan komunikasi untuk berpromosi, ya, menyebar iklan kepada calon konsumen, calon pelanggan kita. Inilah yang disebut dengan ekonomis. Informasi, ya, jelas, ya, bahwa di dalam komunikasi ada informasi yang ditukarkan, ada saling tukar informasi. Dan yang ke-8 adalah bermain, bahwa di dalam berkomunikasi ternyata seringkali atau beberapa diantaranya kita butuh untuk refreshing, ya, untuk bermain. Seperti kita sedang mendengarkan seseorang bercerita tentang hal yang lucu,
maka di situ kita akan terhibur dan serasa bermain sekaligus merefresh pikiran kita dari gangguan maupun kecapean kerja misalkan. Nah, selanjutnya Verderber dalam Mulyana menyebutkan fungsi komunikasi adalah yang pertama fungsi sosial, fungsi pengambilan keputusan, ya. Seperti yang saya bilang tadi, fungsi sosial kaitannya dengan kehidupan sosial, ya, tatanan sosial dan sebagainya. Untuk fungsi pengambilan keputusan, bahwa dengan komunikasi kita bisa melakukan sesuatu, ya, atau tidak melakukan sesuatu untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Nah, setelah memahami fungsi, kita lanjutkan ke tujuan komunikasi, ya. Di sini ada Zimmerman dalam Mulyana menyatakan tujuan komunikasi manusia dibagi ke dalam dua kategori utama. Pertama, kita berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas penting bagi kebutuhan kita. Yang kedua, untuk membangun dan memupuk hubungan dengan orang lain. Kedua tujuan tersebut selanjutnya dijelaskan Mulyana dengan menyederhanakan tujuan komunikasi, yaitu menginformasikan, yang kedua mendidik, yang ketiga menghibur, dan yang keempat adalah mempengaruhi. Nah, inilah tujuan dan fungsi dari komunikasi. Nah, kita sudah tahu kenapa ataupun mengapa seseorang itu berkomunikasi. Selanjutnya kita coba masuk, ya, kepada konteks pembelajaran mata kuliah ini, yakni komunikasi bisnis. Kita coba memahami pengertian komunikasi bisnis. Nah, menurut ahli komunikasi, di dalam kegiatan komunikasi bisnis, hampir separuh kegiatan komunikasi manusia, yaitu 45%-nya untuk mendengarkan atau menyimak pesan yang disampaikan orang lain, 30% untuk berbicara, 16% untuk membaca, dan 9% untuk menulis. Pada sisi lain, penelitian komunikasi menunjukkan ternyata 70 jam kerja kita digunakan untuk berkomunikasi. Nah, hal ini ataupun dengan beberapa hasil penelitian ini menggambarkan betapa pentingnya komunikasi, terutama dalam konteks komunikasi bisnis, ya, supaya memberikan bantuan untuk memberikan kelancaran pada kegiatan operasional bisnis. Nah, selanjutnya pengertian komunikasi bisnis, ya. Rosenblatt et al. 1997 di bukunya halaman 3 mendefinisikan komunikasi bisnis sebagai pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi, dan sebagainya yang memiliki tujuan tertentu, kemudian disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal-sinyal untuk mencapai organisasi. Nah, dari definisi di atas mengandung 6 unsur pokok komunikasi bisnis, ya, yaitu bertujuan, kemudian pertukaran gagasan, saluran personal, dan juga simbol. Nah, di dalam komunikasi bisnis penting untuk memiliki tujuan yang sudah ditetapkan. Karena apa? Komunikasi bisnis, ya, harus memiliki tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan digunakan sebagai tujuan untuk mencapai target yang diinginkan nantinya. Yang kedua, adanya proses pertukaran melibatkan dua orang atau lebih. Seperti yang di awal tadi, ada komunikator dan juga ada komunikan. Yang ketiga, gagasan, ya, ide, pendapat disampaikan baik di internal perusahaan maupun ketika mengamati kejadian yang ada di eksternal perusahaan atau di luar perusahaan. Yang keempat, saluran personal, ya, apakah ketika menyampaikan komunikasi itu melalui tatap muka ataukah melalui saluran komunikasi yang lainnya seperti media televisi maupun rapat melalui Zoom dan sebagainya. Yang kelima adalah simbol, ya, apakah itu verbal ataukah nonverbal, seperti itu. Nah, kemudian kita sudah paham, ya, bagaimana pengertian daripada komunikasi bisnis. Kemudian apa
yang ada atau unsur-unsur yang ada di dalamnya jika dikaitkan dengan komunikasi bisnis. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup, ya, ke ruang lingkup dari komunikasi bisnis. Pada intinya ruang lingkup ini ya menggambarkan sejauh mana organisasi itu memperhatikan ya atau berhubungan dengan lingkungannya, baik lingkungan yang ada di dalam perusahaan maupun yang ada di luar perusahaan. Nah, pada prakteknya di dalam internal perusahaan itu sendiri ya digambarkan pada kotak bagian tengah ini terdiri dari pemilik, manajer, karyawan ya, yang mana ada pada bagian dalam perusahaan. Nah, jika ingin mendapatkan komunikasi yang harmonis, maka pemilik, dalam hal ini pemimpin ya, harus mampu menerjemahkan komunikasi yang efektif kepada manajer sampai kepada level karyawan. Nah, sehingga dengan begitu akan didapatkan kelancaran baik dari segi operasional maupun di dalam meraih visi dan misi tujuan yang sudah ditetapkan perusahaan. Nah, kemudian lingkungan luar dari situasi yang ada di internal perusahaan ada yang namanya pelanggan, penyalur, regulator, dan juga pemasok. Ini adalah lingkungan eksternal yang berhubungan langsung dengan lingkungan internal perusahaan, yang bersinggungan langsung dengan tugas departemen maupun unsur-unsur yang di dalam perusahaan ya, seperti pelanggan. Bagaimana perusahaan yang ada di dalamnya itu langsung bersentuhan dengan pelanggan, bagaimana menjaga pelanggan, bagaimana menciptakan pelanggan yang baru. Hal ini akan menjadi tugas tersendiri bagi orang-orang yang di dalam internal perusahaan. Nah, bagaimana yang di luar ini? Yang di luar ini adalah lingkungan eksternal yang tidak langsung berhubungan. Jadi yang pertama ini adalah lingkungan eksternal yang berhubungan langsung. Nah, yang paling luar ini adalah lingkungan eksternal yang tidak berhubungan secara langsung, meskipun punya dampak tapi tidak berhubungan secara langsung. Terdiri dari teknologi, politik, fisik, dan juga sosial. Nah, setelah mengetahui ruang lingkup ya, kita jadi tahu, dan selanjutnya kita masuk kepada memahami variabel-variabel dan prinsip komunikasi bisnis. Nah, penggunaan kata variabel itu dimaksudkan adalah untuk memudahkan kita di dalam memahami komponen-komponen yang ada pada komunikasi, bahwa komponen tersebut saling memberikan pengaruh atau bahkan menjadi pengaruh, sehingga kata variabel dipilih sebagai kata yang paling cocok untuk mendeskripsikan kemampuan untuk mempengaruhi atau dipengaruhi ya. Pun juga variabel di sini tidak memiliki kesamaan. Artinya variabel yang satu akan berbeda dengan variabel yang lainnya. Seperti contoh variabel misalkan kepuasan ya, akan berbeda dengan variabel jenis kelamin dan sebagainya. Nah, variabel ini akan sering kita temui pada saat mata kuliah metode penelitian. Nah, sekarang kita coba lihat variabel-variabel komunikasi. Nah, di sini variabel komunikasi ya, sebagaimana model klasik yang diperkenalkan Harold D. Lasswell, menjadi acuan dalam membahas variabel-variabel komunikasi. Diperlukan modifikasi dalam menerapkan model tersebut pada konteks komunikasi bisnis ya. Rosenblatt menguraikan variabel-variabel komunikasi bisnis sebagai berikut ya. Yang pertama, variabel sumber atau komunikator ya. Sumber informasi didapatkan jika dikaitkan dengan dunia bisnis ya, seperti contoh bagaimana saat ini minyak goreng ya sedang ramai diperbincangkan. Nah, maka harga minyak goreng tersendiri itu sumber informasi yang valid akan mudah dipercayai dari regulator yang mengeluarkan harga minyak goreng tersebut. Dalam hal ini misalkan Kementerian Perdagangan ya. Inilah contoh bagaimana sumber memiliki kredibilitas jika ditinjau dari institusionalnya.
Nah, sedangkan ketika melihat atau ditinjau dari individualitasnya, maka kita akan melihat bagaimana seorang pemimpin ya, misalkan dari CEO Tokopedia ya, William Tanubitibio, kemudian ada juga CEO yang lainnya yang kredibel secara individu memberikan sumber informasi, maka tidak akan banyak pertentangan ya, akan banyak afirmasi yang positif untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan. Kemudian variabel pesan. Pesan jelas ya, adalah isi yang disampaikan. Dalam hal ini pesan-pesan bisnis ya, yang dirancang oleh organisasi maupun departemen yang ada di dalam sebuah perusahaan. Kemudian variabel penerima, komunikan ya. Jika di internal tadi itu seperti karyawan, kemudian manajer, atau juga bisa di eksternal adalah mitra bisnis ya. Mitra bisnis, kemudian stakeholder, pemerintah dan sebagainya. Kemudian variabel konteks ya, bahwa di dalam menyampaikan informasi itu di sini ada yang namanya situasi yang terjadi secara alamiah atau konteks alamiah dan situasi yang sengaja diciptakan. Kalau konteks alamiah ini adalah proses komunikasi yang terjadi di situasi yang benar-benar alami, tidak dibuat-buat atau disengaja terbuat ya. Contohnya ketika ada perbincangan di sebuah ruang kantor ya, antara rekan kerja dengan rekan kerja yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, konteks ketika berada pada momen yang sengaja diciptakan. Di dalam dunia bisnis ini pernah ditemukan ketika mengadakan gathering, mengadakan rapat bisnis di tempat wisata ya. Kemudian ada bisnis lunch ya, makan siang bisnis dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah variabel saluran. Nah, di sini channel yang digunakan apakah melalui alat telekomunikasi, kemudian apakah digunakannya telekomunikasi itu untuk mencapai target perusahaan, misalkan profesi atau posisi customer service ya. Bagaimana menjalin hubungan dengan pelanggan ya, menerima keluhan, itu adalah gambaran variabel saluran. Dan yang keenam adalah efek ya. Contohnya informasi yang disampaikan tadi itu apakah berdampak ya, terutama ketika disampaikan di sebuah organisasi bisnis mengalami sebuah penurunan penjualan ya, kemudian akan direspon bagaimana langkah selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah prinsip komunikasi bisnis ya. Di sini Murphy dan Hildebrand merumuskan ada 7 prinsip yang harus dipegang saat melakukan komunikasi bisnis. Ketujuh prinsip tersebut dirangkum dalam akronim 7C atau 7C yang terdiri dari completeness yang pertama, bahwa di dalam menyampaikan komunikasi itu harus secara lengkap. Jangan sampai isi dari komunikasi itu tidak lengkap ya. Sebagai contoh, ketika adanya lowongan informasi pekerjaan ya, maka perusahaan terkait harus melampirkan informasi yang lengkap, mulai dari kompetensi yang dibutuhkan, posisi yang ditawarkan, sampai dengan timeline ya, waktu dibukanya pengumuman sampai diumumkannya hasil seleksi. Yang kedua adalah conciseness, bahwa komunikasi itu dikemas dengan bahasa yang singkat, padat dan juga jelas ya. Hindari dalam menyampaikan komunikasi kalimat maupun bahasa yang bertele-tele supaya kita tidak dijauhi oleh calon konsumen ataupun calon pelanggan kita. Yang ketiga adalah concreteness, bahwa komunikasi disusun secara spesifik dan konkret. Apa itu konkret? Bisa direalisasikan ya. Lawan katanya adalah abstrak ya. Jangan sampai isi dari pesan itu tidak bisa direalisasikan, tidak bisa dikonkretkan. Nah, maka penting kita yang berada di dalam lingkup dunia bisnis, ketika kita menekan sesuatu ya, kita
membuat program sesuatu itu jangan sampai hanya sekedar membuat program saja supaya program ini mengalir, supaya perusahaan kita tetap ada. Kalau bisa jangan. Buatlah program atau sesuatu itu yang memiliki dampak. Dan lebih-lebih dampak yang diharapkan adalah dampak yang positif. Ya. Misalkan posisi perusahaan kita menjadi terdepan, ya. Perusahaan kita semakin dikenal, sumber daya manusia kita semakin betah dan sebagainya. Itu untuk concreteness. Untuk kemudian yang keempat adalah consideration, bahwa penting kita harus mempertimbangkan ya kondisi komunikan, dalam hal ini pendengar yang akan kita sampaikan informasi. Contohnya situasi penerima, apakah pelanggan kita ini mampu memahami dengan baik ya, bagaimana latar belakangnya dan sebagainya. Kemudian yang kelima, clarity, mudah dipahami, penting untuk digarisbawahi dalam menyampaikan komunikasi menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang keenam, courtesy, perlu untuk sopan santun ya, bertata krama tanpa mencederai atau membuat perasaan sakit hati kepada orang lain, lebih-lebih dalam dunia bisnis ya, kita sangat hindari itu. Yang ketujuh adalah correctness, bahwa dalam menyampaikan komunikasi harus cermat. Bagaimana cermat? Harus menyesuaikan dengan tata bahasa yang berlaku. Jika tata bahasa Indonesia, maka gunakan bahasa Indonesia yang baik, dan juga untuk bahasa Inggris pun juga dengan bahasa yang baik. Nah, itulah untuk materi perkuliahan kita yang perdana ini. Semoga bisa membantu dalam kita memahami komunikasi, lebih-lebih dalam konteks komunikasi bisnis. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.